Halo guys, selamat datang di channel Gyokuken. Jadi di video kali ini gua bakalan ngebahas 8 karakter sampingan yang berdampak besar di anime Naruto. Meskipun serial anime Naruto sangat disukai dan juga secara umum dianggap sebagai cerita yang hebat di antara sebagian besar penggemar para anime, satu kritik umum yang sering dilontarkan pada serial tersebut adalah bagaimana karakter-karakter sampingan yang terasa kurang dimanfaatkan. Karena cerita tersebut semakin terfokus pada sekelompok kecil karakter utama, terutama mereka yang memiliki kemampuan paling kuat. Itu berarti beberapa karakter sampingan tidak terasa begitu relevan coy, meskipun beberapa dari individu ini masih mendapat kesempatan besar untuk bersinar. Dan juga bisa mengubah jalannya cerita secara besar-besaran. Kadang-kadang karakter yang tampaknya tidak penting atau yang setidaknya hanya memainkan peran kecil dalam cerita akan berakhir menyelamatkan hari atau menghentikan musuh berbahaya entah dari mana coy. Meskipun karakter-karakter ini di Naruto hanya mendapatkan sedikit waktu untuk tampil di layar dibandingkan dengan karakter seperti halnya Sasuke dan juga Naruto, sulit untuk membantah bahwa cerita secara keseluruhan tidak akan berjalan jauh berbeda jika karakter-karakter ini tidak terlibat saat mereka melakukannya coy. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita masuk ke pembahasannya dan juga memberi peringkat pada individu-individu ini coy. Dalam hal tingkatan dampak yang mereka berikan kepada keseluruhan narasi di dunia anime Naruto. Jugo sering dianggap sebagai karakter yang agak diremehkan oleh banyak para penggemar coy. Dan itu karena meskipun menjadi anggota tim Taka dari Sasuke, dia tidak menerima banyak perhatian seperti yang seharusnya mengingat asal-usulnya yang sangat menarik coy. Akibatnya Jugo yang awalnya tampak seperti kekuatan kelompok yang tidak lebih, tetapi ketika organ Sasuke dihancurkan oleh Killer Bee selama pertempuran epik mereka, Jugo adalah orang yang menyelamatkannya dari pembunuhan ini coy. Dengan Suigetsu yang sibuk menahan serangan Bee dan juga Karin yang kekurangan cakra untuk menyembuhkan tubuh Sasuke, Jugo dengan itu menyatukan kulitnya sendiri dengan Sasuke untuk bisa memulihkan tubuh Sasuke. Menyebabkan Jugo kembali menjadi anak-anak karena dia telah menggunakan banyak sekali cakra. Meskipun itu hanya momen singkat, tampaknya sangat mungkin untuk Sasuke akan mati di sini coy. Mengingat ia juga sudah tidak berdaya dan juga Bee masih memiliki banyak kekuatan untuk melawan mereka. Oh ya, selain itu ada juga Jugo yang membantu Susanoo Sasuke ketika melawan Obito, di mana dia menyalurkan cakra senjutsu yang ia miliki untuk digabungkan dengan Susanoo milik Sasuke coy. Dan itu merupakan salah satu momen terpenting juga untuk bisa membantu karakter besar seperti halnya Sasuke. Chiyo. Ketika Chiyo muncul di awal Shippuden untuk membantu Naruto dan juga ninja lainnya menyelamatkan Gaara dari cengkraman Akatsuki, sepertinya terlihat dia hanya akan ikut sebagai penasehat coy. Meskipun dia memiliki beberapa latar belakang dengan Sasori yang menyempurnakan karakternya, Chiyo awalnya terasa seperti karakter sampingan barunya, tetapi kemudian dia akhirnya mengorbankan hidupnya sendiri untuk bisa menghidupkan Gaara setelah ia terbunuh. Dengan kata lain, ini adalah usaha Chiyo untuk bisa menembus kesalahan yang telah ia lakukan coy. Karena telah menyegel Sukaku di dalam tubuh Gaara bertahun-tahun yang lalu dan telah menyiksanya sejak ia masih kecil. Tidak perlu dikatakan lagi, ceritanya akan jauh berbeda jika Chiyo tidak memutuskan untuk bisa melakukan pengorbanan terbesarnya saat ia melakukannya untuk mengembalikan Kazekage. Dan ini merupakan perubahan alur yang diciptakan oleh nenek Chiyo sendiri ketika ia menyelamatkan Gaara dari kematian. Ino Yamanaka. Meskipun banyak karakter sampingan di Naruto mengalami nasib malang yang sama, yaitu disingkirkan dari cerita dalam sebagian besar cerita, Ino adalah salah satu korban utamanya coy. Dengan cerita yang hanya memberinya sedikit waktu tampil, Ino mudah dilupakan sama sekali. Terutama karena pemimpin timnya yaitu Shikamaru menerima lebih banyak perhatian daripada dirinya. Dengan demikian, Ino menjadi sekutu yang sangat penting bagi ninja dalam perang terakhir, di mana ia mampu menggunakan teknik jutsu telepati secara maksimal. Ino tidak hanya berperan penting dalam penyegelan Kinkaku yang sangat kuat di awal konflik, tetapi dia juga telah menyelamatkan nyawa Choji beberapa kali dari Asuma yang telah dikendalikan oleh Edo Tensei. Ia juga bahkan terlihat berhasil mengendalikan Obito untuk waktu yang lumayan lama guna mencegah Naruto dan juga teman-temannya terkena serangan kuat dari monster berekor.
Ia mungkin tidak memiliki banyak pengaruh pada alur cerita sebelumnya coy. Tetapi Ino terbukti menjadi karakter yang sangat penting dalam kisah terakhir cerita tersebut. Fukasaku. Meskipun Jiraiya mungkin telah menemui ajalnya di tangan Pain, ia memastikan bahwa dia tidak mati sia-sia dengan membakar kode rahasia di punggung kodok setianya, yaitu Fukasaku. Kode Fukasaku sendiri memungkinkan Tsunade untuk menyadari bahwa ada orang di balik layar, dan bahwa sosok Pain yang asli tidak ada di antara mayat-mayat yang juga membunuh Sage yang perkasa itu coy. Inilah sebabnya mengapa Fukasaku kemudian diizinkan untuk membawa Naruto ke Gunung Myoboku, sehingga dia kemudian berperan menjadi guru dan juga melatih Naruto untuk menjadi seorang Sage. Tidak perlu dikatakan lagi Naruto tidak akan memiliki kesempatan untuk melawan Six Path of Pain coy, jika dia tidak memiliki kecepatan dan juga kemampuan yang dimiliki oleh seorang Sage. Dan ini merupakan perubahan terbesar di mana karakter utama diajari oleh seorang katak yang bernama Fukasaku ini. Meskipun ia hanya karakter sampingan dan juga mudah dilupakan, Fukasaku tetap memiliki dampak yang cukup besar pada keseluruhan cerita, khususnya selama alur cerita Pain di Shippuden coy. Izuna Uchiha. Ketika kebanyakan orang berpikir tentang karakter Uchiha, pikiran mereka kemungkinan besar akan tertuju pada Madara dan juga Sasuke atau Itachi coy, dengan Izuna sebagai salah satu tokoh yang tidak terlalu penting. Ini masuk akal coy, mengingat ia hanya ditampilkan di sana-sini dalam kilas balik terhadap Madara. Tetapi kebencian Izuna terhadap klan Senju dan juga kematiannya oleh pedang Tobirama menandai titik balik besar dalam sejarah seri tersebut. Kehilangan adik laki-lakinya yang ia sayangi akan menyebabkan Madara mengembangkan kebencian yang membara terhadap klan Senju sekaligus menerima kutukan coy, yaitu kutukan Uchiha karena menjadi klan yang terobsesi dengan kebencian. Izuna juga akan menjadi orang yang menghadiahkan Madara Mangekyo Sharingan yang ia miliki. Dan karena itu juga Madara akhirnya pertama kali bisa membangkitkan Eternal Mangekyo Sharingan, yaitu Sharingan yang tidak bisa padam, yang akan membantunya menjadi seorang ninja yang sangat luar biasa kuat yang bahkan bisa menandingi seorang Hashirama Senju. Kabuto Yakushi. Meskipun dia muncul di awal seri selama ujian Chunin, Kabuto tidak pernah benar-benar terasa seperti penjahat utama dalam seri ini coy. Terutama karena dia selalu saja dibayangi oleh gurunya yaitu Orochimaru. Namun setelah Naruto mengalahkan Kabuto dengan Rasengan, dia kemudian semakin menghilang, setidaknya sampai kekuatan hidup Orochimaru habis. Begitu Kabuto menyerap kekuatan Orochimaru, ia menjadi cukup kuat untuk menggunakan teknik Edo Tensei untuk bisa membangkitkan siapapun yang ia inginkan, termasuk para Kage sebelumnya. Mengingat sebagian besar musuh yang harus dihadapi ninja dalam perang terakhir adalah zombie, termasuk juga banyak sekali wajah yang dikenal, Kabuto akan memainkan peran yang sangat penting dalam cerita tersebut coy. Oh ya, dia juga membangkitkan seorang Madara Uchiha yang merupakan seorang yang telah membangkitkan Mugen Tsukuyomi di ujung perang ini coy, yang merupakan perubahan narasi yang sangat luar biasa besar yang ditimbulkan oleh karakter kecil satu ini coy. Rin Nohara. Bahkan setelah Obito, teman masa kecil Kakashi dan juga Rin, separuh tubuhnya hancur tertimpa batu besar saat ia menjalankan misi. Dan juga setidaknya dia masih memiliki sisi kemanusiaan saat ia selamat, sampai ia menyaksikan sendiri di mana Rin dipukul oleh Chidori Kakashi yang membuatnya tewas. Meskipun kematian Rin adalah sesuatu yang ia minta karena ia tidak ingin melepaskan ekor tiga, yang juga merupakan biju yang tersegel di dalam dirinya, kehilangan nyawa itu berdampak buruk pada Obito dan juga pandangan dunianya coy. Dalam upaya untuk menciptakan utopianya sendiri di mana siklus rasa sakit dan juga penderitaan akan berakhir. Karena itu Obito memulai seluruh perang, dan meskipun Rin bukanlah satu-satunya alasan, kematian yang terlalu dini akhirnya memiliki efek besar pada arah cerita ini coy. Ketika Rin tidak ada dalam seri ini sama sekali, siapa yang akan tahu bagaimana Obito akan berakhir? Dan apakah dia akan menjadi sebejat yang akhirnya terjadi dalam cerita utama ini coy? Oh ya, selain itu kematian Rin juga menimbulkan efek yang sangat besar di Kakashi coy. Dimana saat kematian Rin, Obito dan juga Kakashi membangkitkan Mangekyo Sharingan Obito secara bersamaan. Dan juga akhirnya mata Sharingan Obito itu membantu Kakashi selama ini menjadi seorang shinobi yang sangat hebat.
Zetsu Hitam. Selama sebagian besar seri, Zetsu Hitam berperan sebagai semacam asisten yang membantu klan Uchiha coy. Namun dia juga bukan penjahat yang terlalu mengancam. Tetapi inilah mengapa pengungkapan tiba-tiba bahwa ia sebenarnya adalah kehendak makhluk kuno yang dikenal sebagai Kaguya. Dan juga telah menggerakkan bidak catur untuk bisa membangkitkannya di akhir cerita coy. Yang merupakan salah satu pengungkapan yang sangat luar biasa mengejutkan para penggemar coy. Sebagai seseorang yang mengobarkan api dalam persaingan Senju dan juga klan Uchiha, di samping mendorong Madara untuk bisa melaksanakan rencananya yaitu Mugen Tsukuyomi dengan mengedit tablet batu khas milik klan Uchiha. Zetsu Hitam ternyata menjadi salah satu karakter terpenting dalam plot cerita ini coy. Ini semua terjadi meskipun ia ditampilkan sebagai karakter minor untuk sebagian besar alur cerita, terutama karena sebagian besar dari alur cerita tersebut lebih berfokus pada anggota Akatsuki yang lebih menonjol. Ya, jadi seperti itulah coy pembahasan gua mengenai 8 karakter sampingan yang berdampak besar di anime Naruto. Kalau ada yang kurang silahkan tambahkan sendiri di kolom komentar. Oh iya, Mimin mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan dalam konten ini. Dan juga terima kasih yang udah menonton sampai habis.